Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Hanif Azhar, STMSC, selaku dosen mata kuliah Teknik Presentasi, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknik Presentasi. Perkenalkan, nama saya Usama Ibn Rohman dari kelas Exploration B dengan NIM 16021939098. Pada kali ini, 5-10 menit ke depan saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat dengan rekan saya, yaitu Abdurrahman Musyafa, dengan judul Meja Tamu Berbahan Kayu Bekas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan maksud dari judul yang kami buat ini. Meja tamu berbahan kayu bekas ini merupakan sebuah startup atau program yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara memanfaatkan limbah kayu menjadi produk yang baru, yaitu meja tamu. Kenapa harus kayu? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara pengekspor kayu terbesar di dunia. Hal itu menjadikan kami mudah mendapatkan kayu di mana-mana. Selain itu, kayu bersifat reusable. Yaitu, apa itu reusable? Reusable itu barang yang dapat digunakan kembali. Dengan hal itu, kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, bagaimana kita melaksanakan program ini? Yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai macam kayu dari berbagai macam tempat, lalu mengumpulkannya dan kita olah menjadi sebuah produk, yaitu meja tamu. Nah, target pasar yang kita tuju yaitu masyarakat umum yang biasa membeli furnitur berbahan kayu. Tapi di Indonesia masih sulit sekali mendapatkan furnitur yang berbahan kayu bekas. Oleh karena itu, kita menciptakan sebuah produk atau inovasi produk berbahan kayu bekas, yaitu meja tamu. Nah, waktu dan tempat pelaksanaan program, kami berencana melaksanakan program ini dari awal bulan Juni 2021. Setelah itu kita akan bekerja sama dengan beberapa pengrajin kayu di salah satu bengkel kayu di daerah Kota Bogor. Selanjutnya, latar belakang kenapa kita menciptakan program ini, yaitu karena masyarakat masih banyak sekali yang membuang sampah organik dan anorganik secara sia-sia tanpa memikirkan ke depannya apakah sampah itu dapat digunakan kembali atau tidak. Padahal sebuah sampah itu masih bisa digunakan kembali untuk dijadikan barang yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, maka dari itu kita bertujuan untuk menjelaskan dan memberi wawasan kepada masyarakat tentang pemanfaatan limbah, terutama limbah kayu. Berikut merupakan ukuran capaian yang telah kami rencanakan. Itu yang pertama, produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kita mengharapkan produk yang kami buat ini memiliki kualitas yang sama dengan meja tamu yang berbahan kayu baru atau yang baru dari pohonnya. Nah, selanjutnya produk dapat digunakan dengan maksimal. Maksimal di sini dimaksudkan si kayu ini dapat bertahan lama. Itu produk ini bisa digunakan untuk jangka panjang. Selanjutnya, produk dapat dibeli melalui toko online. Nah, ini kita bertujuan agar memudahkan masyarakat
dalam masa pandemi ini. Eh, Selanjutnya, berkurangnya limbah kayu yang telah beredar di sekitar kita. Nah, kita mengharapkan setelah terrealisasinya program ini, kita mengharapkan di Indonesia mendapatkan dampak yang positif, yaitu berkurangnya limbah kayu gitu. Ya, ini berikut teknik pelaksanaan. Yang pertama itu ada perancangan produk. Di situ kita menentukan bentuk, warna, dan ukuran produk. Selanjutnya kita melakukan pencarian bahan utama, yaitu kayu bekas. Kayu bekas ini kita bisa dapatkan dari berbagai tempat, yaitu eh, semisal di toko kayu, atau toko pengrajin kayu, di daerah industri, atau kayu bekas pembangunan. Nah, kita kumpulkan semuanya. Setelah itu kita melakukan penyeleksian bahan. Dari kayu-kayu tersebut, mana saja yang bisa digunakan kembali. Lalu kita olah kembalikan. Setelah itu kita lakukan pembuatan produk. Nah, yang akan menghasilkan sebuah meja tamu. Nah, tolak ukur kebermanfaatan yang kita inginkan itu setelah proses pembuatan produk, kita melakukan evaluasi dan uji coba. Setelah itu, kita melakukan survei dan wawancara ulasan terhadap produk ini melalui pengguna uji coba yang kita survei gitu. Selanjutnya, ini merupakan diagram flow ya. Diagram flow yang kita rancang. Yang terdiri dari input, proses, output, dan evaluasi. Nah, input ini ya awalnya kita menyediakan limbah kayu, lalu diproses dengan teknik pelaksanaan yang saya sebutkan tadi. Terus menghasilkan sebuah meja kayu bekas dan iklan untuk mensosialisasikan produk ini kepada masyarakat. Lalu setelah itu kita evaluasi melalui penilaian dari konsumen, apakah layak atau tidak dipasarkan gitu. Berikutnya. Lanjut. Nah, ini merupakan timeline yang kita rancang dalam program ini. Dari mulai 1 Juni hingga 28 Juni. Dilanjutkan dari tanggal 3 Juli hingga 6 Juli. Dari perancangan dan survei pasar, pencarian bahan dan alat, penyeleksian bahan, pembuatan produk, finalisasi dan uji coba, dan pemasaran dan evaluasi. Selanjutnya, ini merupakan RAB yang kita rancang untuk menunjang program ini. Dari mulai bahan-bahan dan alat. Selanjutnya bisa kita lihat di situ ada sewa jasa pengrajin kayu. Nah, yang seperti saya bilang sebelumnya, kita akan bekerja sama dengan pengrajin kayu yang ahli dalam bidang pembuatan furnitur kayu gitu. Nah, sewa mobil pickup ini digunakan untuk mengumpulkan kayu-kayu tersebut. Total dari semua RAB yang telah kami susun itu totalnya ada 14.100.021. Berikut adalah tim pelaksanaan dari program ini. Itu ada Abdurrahman Musyafa Lukman dan saya sendiri Usama Ibadurrahman. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf jika saya menjelaskannya masih terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.